Halo Ukridian, saya Billy. Sekarang saya berada di kampus 1 Ukrida. Sekarang kita akan menyaksikan Tokopedia Meetup bersama Ukrida. Selamat menyaksikan. Oke, halo selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kok nggak serempak sih jawabnya? Apa kabar teman-teman? Oke. Perkenalkan, nama saya Zara Azalia. Saya dan teman-teman di sini dari Tokopedia kali ini hadir di kampus Ukrida untuk acara. Ada yang tahu acaranya namanya apa? Tokopedia. Oke. Berlengkap. Jadi betul, namanya acaranya kali ini adalah Tokopedia Meetup University. Jadi Tokopedia Meetup University ini merupakan acara yang memang selalu kami adakan di kampus-kampus ataupun komunitas, khususnya untuk sosialisasi e-commerce dan juga mengenalkan dunia bisnis online kepada teman-teman mahasiswa, itu pada khususnya. Oke, sebelum kita mulai ke acaranya, mungkin teman-teman di sini kalau misalnya yang di belakang nggak kelihatan tuh yang numpuk-numpuk boleh maju ke depan aja, nggak apa-apa. Nggak akan ditanya-tanya kok, nggak akan dites-tes hari ini. Dan sebelum kita mulai ke acaranya, mungkin kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Ibu Melin selaku deh. Pada Ibu Melin kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Yes. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa kita bisa berkumpul di sini. Saya senang, terutama yang kelas saya. Full gak nih? Siapa yang dapat masuk? Full. Jadi ini merupakan salah satu bentuk perkuliahan kita yang akan kita develop, ya. Jadi nggak hanya dosen teori, tetapi kita akan invite dosen-dosen praktisi. Nah, mata kuliahnya kebetulan ada, yaitu e-commerce dan integrated marketing communication, ya. Jadi kita akan belajar, kemudian selama 2 minggu kita akan berkompetisi. Nah, saya harap ada winner dari kelas saya, ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu silakan saja. Tapi sebelumnya kita mulai dulu ya dalam doa ya. Bu Diana, bisa minta tolong. Mari kita mulai dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Kau kumpulkan tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami mau memulai acara kami workshop dari Tokopedia. Tuhan juga memberikan hikmat kepada pihak Tokopedia yang akan memberikan materi pada hari ini. Kami mau serahkan acara kami siang hingga nanti dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sebelum kita mulai ke acara, saya sebelumnya akan memperkenalkan dulu pembicara pada hari ini. Jadi pembicara pada hari ini namanya Leona. Beliau ini sudah bergabung di Tokopedia sejak kurang lebih 1,5 tahun. Dan beliau ini berada di divisi Business and Merchant Development Tokopedia, sama seperti saya dan juga rekan-rekan yang lain. Jadi memang divisi Business and Merchant Development ini kami secara khusus berhubungan dengan seller-seller atau merchant-merchant Tokopedia, di mana di sini kita harapannya dengan kita berhubungan dengan seller-seller Tokopedia, mereka pun akan semakin berkembang bisnisnya dari waktu ke waktu. Dan Leona ini juga sudah menjadi pembicara di berbagai kampus dan juga komunitas-komunitas Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita sambut aja Leona. Terima kasih Zara dan juga Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, teman-teman sekalian di sini, apa kabarnya? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke. Nah, tanpa berlama lagi, saya mulai aja untuk presentasi hari ini. Nah, ada yang tahu nggak e-commerce itu apa sih? Ada yang bisa bantu saya? E-commerce itu apa? Tunjuk tangan. Apa cari orang? Nah, ini deh yang tunjuk temannya. E-commerce itu apa?
melibatkan transfer informasi di internet. Jadi segala transaksi jual beli yang melibatkan koneksi internet atau dunia maya itu kita sebutnya dengan e-commerce. Gitu. Jadi baik penjual maupun pembeli mereka bertemu secara online melalui koneksi internet. Nah, tipe-tipe e-commerce itu ada 4. Mungkin ada yang udah tahu salah satunya apa tipe-tipe e-commerce? Iya. Yeah. Jadi tipe-tipe e-commerce itu ada 4 jenis. Yang pertama itu kita sebutnya iklan baris atau classified ads. Yang kedua itu online retail. Yang ketiga itu adalah daily deals. Dan yang keempat itu adalah marketplace. Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris itu ibaratnya jadi sebuah website atau platform. Di sini kalau misalnya ada penjual nih mau taruh pasang iklannya, itu bisa pasang iklan di platform tersebut. Tapi ketika ada pembeli mau beli nih barangnya, pembeli bisa langsung melakukan kontak langsung yang tercantum di iklan tersebut. Jadi kalau misalnya contoh sehari-harinya itu, kalau misalnya kita baca koran, misalnya di koran itu kan biasanya ada iklan ya, misalnya iklan nih jual motor atau misalnya jual baju gitu misalnya. Kalau misalnya ada pembeli mau belanja atau mau beli produknya dia, pembeli ini langsung menghubungi kontak yang tertera di iklan tersebut. Nah, sama halnya seperti iklan baris. Nah, ini ada contoh-contoh iklan baris yang sudah ada di Indonesia. Selanjutnya itu adalah online retail. Nah, kalau online retail ini ibaratnya seperti supermarket. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu. Kalau misalnya online retail ini sama halnya seperti transaksi online lainnya. Jadi si penyedia online retail ini, si pemilik platform ini, mereka mengumpulkan barang-barang dari berbagai supplier atau distributor yang nantinya barang tersebut itu akan mereka jual kembali. Nah, jadi nanti si pembeli tahunya mereka ini berbelanja di online retail tersebut. Kalau contoh sehari-harinya apa? Ada yang tahu? Kalau online retail? Kalau misalnya beli minuman nih, Aqua, biasanya beli di mana nih? Nah, ya, jadi online retail itu seperti ibaratnya kayak supermarket. Jadi kalau misalnya kita belanja, misalnya kita beli makanan, beli minuman, beli roti. Nah, biasanya yang kita teng-teng itu belanjaannya adalah si supermarket tersebut. Nah, sama seperti halnya dengan online retail. Jadi si pembeli taunya dia belanja di si pemilik online retail tersebut atau si supermarket tersebut. Gitu. Yang ketiga kita sebutnya ini dengan daily deals juga. Jadi online travel ini kita termasuk dalam kategori si online retail juga. Nah, jadi bedanya mereka ini menjual berbagai tiket. Ada satu jenis lagi kita sebutnya dengan misalnya daily deals. Nah, biasanya itu mereka menjual kupon atau voucher-voucher diskon. Contohnya seperti Groupon gitu yang sudah ada di Indonesia. Nah, berikutnya ini kita sebutnya marketplace. Tokopedia masuk dalam golongan marketplace atau jenis e-commerce marketplace. Bedanya apa dengan online retail? Kalau marketplace ini si penjual, jadi marketplace ini kombinasi antara iklan baris dan juga online retail. Jadi si penjual bisa pasang atau bisa jual produknya di marketplace ini, di penyedia platform ini. Kemudian si pembeli, kalau misalnya si pembeli mau beli nih produknya, pembeli belanja dulu atau transfer uangnya ke marketplace tersebut. Baru nanti ketika transaksinya sudah berhasil, si pembeli sudah melakukan konfirmasi penerimaan barang, dana akan kita teruskan ke penjual. Jadi udah tahu bedanya antara marketplace dengan retail. Nah, jadi nanti si pembeli tahunya dia belanja nih di toko si penjual tersebut lewat Tokopedia. Gitu. Jadi si Tokopedia ini kita sebagai pihak penengahnya atau perantaranya. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu nih jenis-jenis e-commerce. Sekarang kita mengenal Tokopedia lebih dalam lagi lewat video yang satu ini. Semua berawal di tahun 2007. Dua orang anak muda berusaha untuk memecahkan masalah antara penjual dan pembeli online di Indonesia.
takut ditipu. Sudah transfer uang, tapi barang tidak dikirim. Individu dan pemilik UKM yang ingin berjualan online sulit mendapat kepercayaan. Mereka juga terbentur berbagai masalah, mulai dari masalah teknis, biaya, koneksi ke bank, koneksi ke logistik, hingga sulitnya pemasaran. Tokopedia hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah antara penjual dan pembeli online di Indonesia. Namun, perjalanan Tokopedia tidaklah mudah. Selama 2 tahun, kedua founder Tokopedia mencari pendanaan, tapi ditolak di mana-mana. Minimnya kisah sukses perusahaan internet di Indonesia menjadi penyebabnya. Hingga di tahun 2009, Tokopedia berhasil mendapat kepercayaan dan pendanaan awal. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-64, Tokopedia resmi hadir sebagai perusahaan internet yang menghubungkan penjual dan pembeli online di seluruh Indonesia. Tokopedia pun terus bertumbuh dan mendapat pendanaan lanjutan setiap tahunnya. Hingga pada Oktober 2014, Tokopedia menjadi perusahaan yang pertama di Asia Tenggara yang mendapat pendanaan sebesar 100 juta US dollar dari SoftBank dan Sequoia Capital. Kepercayaan ini menandakan Indonesia dipandang sanggup melahirkan perusahaan teknologi kelas dunia yang mampu bersaing secara global. Pendanaan ini memungkinkan Tokopedia untuk terus mengembangkan SDM berkualitas yang berpedoman pada DNA Tokopedia. Awalnya Tokopedia hanya beranggotakan 4 orang karena sulit meyakinkan talenta-talenta terbaik untuk bergabung bersama kami. Namun kini sudah ada ratusan talenta dari dalam maupun luar negeri yang bergabung dan percaya dengan visi Tokopedia untuk membangun Indonesia lebih baik lewat internet. Agar semua pengguna bisa merasakan pelayanan yang lebih baik, kami juga terus mengembangkan sistem di Tokopedia secara optimal. Dan yang terpenting, pendanaan tersebut memungkinkan kami untuk tetap memberikan layanan gratis ke semua pengguna Tokopedia. Kini, ratusan ribu individu dan pemilik UKM sudah mengirimkan jutaan produk setiap bulannya ke seluruh Indonesia. Mereka juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di sekitar mereka. Di Tokopedia, kami percaya kesuksesan hanya bisa dicapai dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Saat dimana kami bisa menyaksikan para pengguna Tokopedia berhasil mengubah hidupnya, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik. Dan kami yakin setiap orang pasti bisa menciptakan peluangnya sendiri. Bagi kami, inilah model bisnis paling indah di dunia. Tokopedia. Iya, jadi video ini itu dibuat atau didesain dengan oleh tim kreatif kami sendiri. Jadi untuk video ini semuanya kita buatnya oleh tim internal, dibuatnya oleh tim internal kami. Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Nah, berikutnya. Nah, jadi kita udah tahu ya, Tokopedia itu kita berdiri sudah kurang lebih, ini udah mau jalan yang ke-7 tahun nih. Jadi kita berdiri itu di tanggal 17 Agustus 2009. Jadi, nah ini kalau misalnya Tokopedia sendiri, kita sebutnya jenis e-commerce itu open marketplace. Kenapa open marketplace? Karena siapapun bisa berjualan di Tokopedia. Baik itu mahasiswa, kemudian ibu rumah tangga, pengusaha, itu semuanya bisa berjualan di Tokopedia. Yang lebih enaknya lagi, jualan di Tokopedia itu kita bebas biaya komisi. Jadi setiap barang yang kalian beli nantinya dan yang kalian jual itu tidak kami kenakan komisi sama sekali, alias gratis. Nah, ini untuk sejarah investor kita. Jadi terakhir kita mendapatkan pendanaan itu dari SoftBank dan juga Sequoia.
Jadi untuk SoftBank dan Sequoia ini mereka pertama kali melakukan investasi ke Asia Tenggara itu ke Tokopedia. Jadi untuk SoftBank ini adalah investor atau perusahaan asal Jepang. Mereka ini adalah dibalik pendanaan atau keberhasilan perusahaan seperti Apple dan Google. Nah, berikutnya, kenapa sih berjualan di Tokopedia? Yang pertama, verifikasi pembayarannya dan juga hitung ongkir otomatisnya ini sudah by system. Jadi ketika nanti, biasanya kan kalau misalnya kita penjual online itu kan ribetnya itu adalah si pembeli udah transfer apa belum nih, kita mesti cek rekening lagi kan. Nah kalau misalnya di Tokopedia, nanti si pembeli transfer uangnya ke Tokopedia dulu. Jadi nanti teman-teman mendapatkan notifikasi order itu, artinya uangnya sudah ada di Tokopedia gitu. Kemudian untuk hitung ongkir otomatisnya pun ini sudah by system juga, karena kan kita sudah bekerjasama dengan logistik yang ada. Jadi nanti teman-teman di sini nggak usah repot-repot lagi ngecek ongkirnya berapa nih, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, itu semuanya udah by system. Kemudian untuk pemasarannya pun ini gratis. Jadi teman-teman di sini bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Tokopedia. Jadi Tokopedia itu kita ada namanya fitur link-in. Jadi kalian bisa push promosikan produk-produk kalian itu secara gratis juga. Selanjutnya di sini kita juga bisa mendapatkan kepercayaan. Karena di sini kan Tokopedia sebagai pihak ketiganya nih. Jadi si pembeli nggak usah khawatir lagi dananya dibawa kabur atau apapun itu, si pembeli bisa nyaman berbelanja karena sudah ada pihak ketiga yang menengahi atau menjadi perantara. Kemudian selanjutnya ini adalah bebas komisi penjualan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk setiap transaksi yang terjadi di Tokopedia itu semuanya tidak dikenakan charge atau komisi dari Tokopedia. Gitu. Jadi nanti harga yang dilihat oleh pembeli pun itu harga yang dicantumkan oleh si penjual. Selanjutnya, kenapa berbelanja di Tokopedia? Nah tadi kan sebagai penjual, sekarang sebagai pembelinya. Yang pertama, banyak pilihan. Di Tokopedia itu kategorinya banyak banget, sama kayak iklannya. Mau cari apa aja ada, banyak gitu. Jadi mau dari A sampai Z itu ada semua, dari barang yang unik sampai langka itu ada, tinggal cari aja di Tokopedia. Kemudian untuk harganya pun jujur. Nah tadi kan seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, transaksi Tokopedia itu tidak kita kenakan komisi. Jadi untuk harganya pun itu murni harga yang dicantumkan oleh penjualnya. Gitu. Selanjutnya di sini kita menggunakan rekening bersama. Jadi untuk setiap transaksi atau order, nanti kalau misalnya ada pembeli mau belanja di Tokopedia, dia harus transfer dulu uangnya ke Tokopedia, baru nanti kalau misalnya barangnya sudah diterima oleh si pembeli, baru dananya kita teruskan ke penjual. Gitu. Jadi sampai kita make sure dulu nih, kita konfirmasi dulu ke si pembeli, barangnya udah terima, udah oke, baru kita cairkan dananya ke si penjual. Kemudian yang terakhir informasinya transparan. Nah jadi di sini baik penjual maupun pembeli semuanya bisa melihat nih reputasi dari tokonya masing-masing. Bisa lihat deskripsi produknya, kemudian transaksi yang berhasil dan yang gagal itu semuanya bisa dilihat. Jadi nanti di halaman tokonya itu ada detail statistik. Nah di detail statistik itu kita bisa melihat review atau reputasi si toko-toko yang ada di Tokopedia. Gitu. Jadi nanti baik penjual maupun pembeli kita bisa melihat bagaimana reputasi si toko tersebut atau histori yang sudah histori transaksi yang sudah terjadi di toko tersebut. Nah ini adalah logistik yang sudah bekerjasama dengan kami. Jadi di sini ada 9 logistik. Kenapa kita sebutnya yang sudah bekerjasama dengan kami? Jadi sistem mereka ini sudah terintegrasi dengan Tokopedia. Jadi untuk setiap ongkir atau ongkos kirim yang nanti kalian akan gunakan itu semuanya sudah dihitung otomatis. Kemudian berikutnya metode pembayarannya pun juga sudah beraneka ragam. Jadi kita sini sudah bisa dengan Indomaret dan juga bisa. Jadi yang terakhir ini kita juga bisa melakukan pembayaran lewat 7-Eleven. Nah ini untuk alur transaksi Tokopedia. Jadi yang pertama ini kita akan mendapatkan notifikasi pembelian. Nah, notifikasi pembelian ini dari sisi penjual ya.
Jadi notifikasi pembelian ini akan diterima apabila dana atau uang ini sudah ada di Tokopedia. Jadi kalau misalnya pembeli sudah transfer dananya ke Tokopedia, baru nanti si penjual akan mendapatkan notifikasi pembelian. Nah, tugasnya si penjual ini adalah konfirmasi nih, dia mau terima atau tolak transaksinya atau ordernya. Kalau misalnya terima, tugasnya penjual ini adalah kirim barangnya. Nah, sebagai bukti ini, penjual kalau udah kirim barangnya adalah dengan menginput nomor resinya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita udah kirim nih ke logistik, biasanya ada nomor resi di bawahnya barcode, itu nanti akan dimasukkan ke sistem Tokopedia sebagai bukti kalian untuk konfirmasi pengiriman barang. Jadi nanti baik penjual maupun pembeli bisa lacak atau bisa tracking pesanannya sudah sampai mana. Nah, nanti kalau misalnya udah input nomor resinya, paket kalau misalnya sudah diterima pembeli, nanti kan kalau misalnya kita tracking, biasanya ada tulisannya nih statusnya delivered atau diterima oleh siapa. Nah, itu nanti si pembeli, tugasnya pembeli ini adalah konfirmasi penerimaan kalau misalnya barang sudah diterima. Nah, paling yang menjadi kekhawatirannya itu adalah gimana kalau misalnya si pembeli ini tidak melakukan konfirmasi. Karena biasanya pembeli kan kalau misalnya udah terima barang, males untuk melakukan konfirmasi lagi, ya kan? Nah, ini kita beri waktu 2 hari setelah status barangnya itu sudah deliver. Jadi kalau misalnya statusnya sudah deliver, terhitung 2 hari otomatis. Kalau misalnya tidak ada konfirmasi, otomatis dananya langsung kita cairkan ke penjual. Nah, jadi nanti dananya ini akan masuk ke saldo Tokopedia-nya penjual. Gitu. Nanti dananya ini bisa ditarik ke rekening pribadi. Nah, ini kalau misalnya kalian nih, nanti begitu registrasi, kalau mau berjualan Tokopedia, buka toko, itu kita sebutnya regular merchant. Kalau misalnya mau fitur-fitur yang lebih lengkap lagi, itu bisa upgrade ke Gold Merchant. Jadi Gold Merchant ini keunggulannya antara lain, yang pertama ini bisa melakukan top X. Nah, kalau misalnya regular merchant, tetap bisa melakukan promosi itu setiap 1 jam sekali, itu gratis. Kalau misalnya menggunakan top X ini, kita sistemnya seperti Google Ads. Jadi nanti sistem perhitungannya itu CPC atau cost per click. Jadi nanti kalau ada yang ngeklik baru bayar. Tapi kalau misalnya tampil doang, itu masih gratis juga. Kemudian gratis 1 slot admin toko. Nah, jadi nanti yang bisa akses tokonya itu bisa lebih dari 1 orang. Tapi yang bisa mengakses mengenai dana itu hanya si admin utama. Jadi tetap aman dananya. Kemudian ganti cover toko. Nanti di sini juga teman-teman bisa pasang banner tokonya. Selanjutnya bisa di-download juga laporan penjualannya, itu formatnya berupa Excel. Kemudian ada fitur harga berdasarkan kurs. Ini biasanya penjual elektronik, biasanya kan harga jualnya kan tergantung dengan dolar. Kursnya itu kita mengikuti Bank BCA. Kemudian untuk etalasenya itu bisa hingga 150 etalase. Jadi etalase ini seperti kategori di dalam tokonya, atau istilahnya kita sebutnya sebagai rak, gitu, biar tampilannya lebih rapi. Dan juga fitur-fitur lainnya. Oke. Nah, ini kan tadi kan saya sudah cerita nih berbagai macam mengenai fitur-fitur yang ada di Tokopedia. Nah, sekarang saya ingin menampilkan suatu video tentang seller atau penjual yang sudah merasakan dampak langsung mengenai bisnis mereka merasakan langsung berjualan online. Kita nonton video satu ini. Dulu saya bekerja selama dimulai saya SMP dan sampai saya lulus SMA itu sebetulnya saya seorang pengamen jalanan. Dulunya saya itu adalah asisten dokter gigi. Saya bekerja sebagai asisten dokter gigi itu kurang lebih selama 4 tahun. Sekitar tahun 2013, perusahaan mengadakan program PHK di mana saya dikasih 2 pilihan untuk bisa tetap stay di perusahaan tersebut ataupun boleh mengambil program PHK-nya. Saya memilih untuk keluar. Dulu sebelum mengenal internet, saya pikir cara memperoleh penghasilan hidup hanya dengan pekerjaan-pekerjaan ideal yang dilakukan orang. Saya menjadi karyawan di salah satu perusahaan swasta di kota saya. Sampai akhirnya saya berpikir, hidup saya tidak ada perubahan di dunia ini. Saya mulai bangkit
karena pada saat itu saudara saya membawakan buku tentang bagaimana cara membuat pernak-pernik dari putri. Nah, saya coba pelajari sedikit demi sedikit dengan otodidak. Alhamdulillah selama 1 bulan saya coba, ternyata hasilnya lumayan. Nah, disitulah saya melihat dan berpikir ini ada peluang bisnis. Alhamdulillah sampai sekarang 2015 kami sudah banyak melatih sampai ribuan orang dan banyak masyarakat yang terbantu, terlihat perubahan. Jadi banyak teman-teman yang sekarang ini tadinya dia seorang pengamen juga, yang tadinya dia seorang pemulung juga, terbantu secara perekonomian. Suami saya punya bisnis kerajinan monel, tapi untuk pemasarannya itu hanya sebatas offline aja. Terus aku berpikir kenapa nggak dibuat secara online aja. Kalau secara online kan kita bisa memasarkan ke seluruh penjuru Nusantara. Bali Bagus awalnya dikelola oleh anak saya Audrey. Saat itu dia masih kelas 1 SMP. Kebetulan dia memang suka tanaman dan dia sangat interest untuk belajar wirausaha bisnis online. Selama saya berjualan di Tokopedia, banyak pencapaian-pencapaian yang sudah saya dapatkan, terutama untuk anak saya Audrey. Dia lebih semangat untuk berwirausaha karena apa? Dari hasil itu dia bisa membeli sesuatu yang dia inginkan. Sampai itu dengan dia berjualan bibit, memberi keinginan dia seperti cita-citanya untuk melanjutkan khusus ke pertanian. Saya berusaha mencari peluang usaha lain yang bisa saya jadikan sebagai sumber pendapatan. Sampai tanpa sengaja di sekitar saya datang membawa wall sticker. Saya masih ingat, dulu orang lingkungan sekitar saya banyak sekali yang meragukan bisnis ini. Tapi sekarang saya buktikan, saya bisa sukses di sini. Sekarang dengan toko online saya ini, dari segala penderitaan yang pernah saya alami dulu, keputusan saya untuk keluar dari perusahaan, sekarang membuahkan hasil. Dan saya senang. Apa yang saya dapatkan sekarang jauh lebih bagus daripada apa yang saya peroleh dulu. Saya percaya selama saya melakukan kegiatan ini, saya dapat banyak sekali membantu orang-orang. Dan saya percaya untuk berbisnis, kita tidak harus mengejar selalu materi. Dimana kalau kita mengejar ilmu dan kita selalu membantu banyak orang, rezeki itu pun akan menghampiri kita. Karena Allah selalu akan membantu orang-orang yang banyak membantu orang lainnya. Kalau kita mau berwirausaha, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dan tidaklah sulit. Selama ada internet, kita mau berinovasi, pasti bisa dilakukan. Daripada kita buka tutup toko, lebih baik kita buka tutup laptop. Dengan begitu, kita bisa memasarkan produk-produk kita ke seluruh penjuru Nusantara. Jadi percayalah, internet memberikan peluang usaha sebesar-besarnya kepada kita, asal kita mau belajar mengelolanya dengan baik. Oke, boleh kita tepuk tangannya. Nah, habis ini kita mau masuk sesi workshop nih. Jadi sebelum kita masuk sesi workshop, ada yang mau nanya dulu mengenai Tokopedia atau mungkin tentang bisnis online tadi, tentang e-commerce atau mungkin tentang alur transaksinya, ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, saya lempar pertanyaan, gimana? Ayo, ada yang mau nanya? Ya. Tokopedia itu sumber penghasilannya dari mana? Kan prestasinya besar. Ya. Sementara transaksinya gratis. Berarti kita dapat benefitnya dari mana gitu ya Pak ya? Oke, jadi sebenarnya Tokopedia dibilang gratis juga nggak gratis amat gitu. Jadi kita juga ada tadi fitur Gold Merchant. Nah kalau misalnya menggunakan Gold Merchant tadi itu harus bayar. Jadi ada biayanya per bulan. Nah untuk melakukan atau menggunakan fitur Pop Ads tadi itu juga ada biayanya. Kita kenakan biayanya itu per klik. Gitu. Jadi untuk sementara memang kita masih sebagian besar kita masih memanfaatkan dana dari investor. Tapi untuk salah satunya penghasilan Tokopedia dari fitur Gold Merchant tadi dan juga dari kerja sama-sama yang sudah kita lakukan gitu. Mungkin cukup menjawab atau masih belum? Apakah data kita dijual Tokopedia? Oh enggak sama sekali enggak Pak. Jadi data-datanya nanti
yang sudah melakukan registrasi Tokopedia itu nanti kita keep gitu, nggak mungkin kita perjualbelikan gitu. Jadi untuk sementara memang kita masih berpegang pada tujuan kita atau visi kita itu membangun Indonesia lebih baik lewat internet gitu. Jadi di sini tujuan utama kita itu masih memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia kalau misalnya berbisnis online itu sebenarnya peluangnya sudah cukup bagus nih di Indonesia. Apalagi kan orang-orang Indonesia kan sekarang ini kan semuanya serba gadget atau memanfaatkan internet gitu. Jadi untuk sementara visi kita seperti itu. Dan penghasilan kita salah satunya dari sektor berbayar tadi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Ya. Kalau tadi kan pembeli mau membeli tunggu verifikasi dari Tokopedia. Betul. Kira-kira apa aja sih yang diverifikasi? Terus maksimumnya kita bisa penjualannya nunggu Tokopedia verifikasi itu berapa lama? Jadi untuk verifikasi itu biasanya kita lakukan maksimal 1x24 jam. Tapi biasanya di bawah itu. Jadi yang pertama yang kita verifikasi itu adalah total dananya. Nah biasanya kan total dana yang ditransferkan ini kurang atau lebih. Nah jadi itu yang pertama itu. Kemudian biasanya kan si pembeli dia belanja nggak cuma dari satu toko. Nah biasanya kita lihat juga nih dana untuk ini, untuk yang dia belanja di toko mana, invoice mana, seperti itu. Itu supaya nantinya dana yang diterima pun pas gitu, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Biasanya kalau misalnya mau cepat lagi itu menggunakan instant payment atau menggunakan saldo Tokopedia. Itu biasanya verifikasinya langsung otomatis, jadi nggak perlu dari kita lagi gitu. Itu sudah otomatis terverifikasi, nanti si penjual langsung dapat notifikasi begitu dia bayar menggunakan instant payment. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Ya. Saya pernah menggunakan toko online juga dan retailer lainnya. Ya. Nah, ketika kita melakukan pembayaran, biasanya digunakan 3 digit terakhir kasih misalnya 19.000 ya. Nah, itu kan berarti kan lebih dari harga yang kita bayarkan. Betul. Apakah itu semua harganya juga atau Tokopedia naik ya? Saya masih belum pernah sih. Kalau di Tokopedia, kalau misalnya ada kode unik, itu biasanya 2 digit terakhirnya, itu nanti setelah transaksinya selesai akan kita kembalikan si 2 digit itu ke saldo Tokopedia. Jadi nanti teman-teman di sini begitu melakukan registrasi ke Tokopedia, itu nanti akunnya itu nanti kan ada saldo Tokopedia. Jadi istilahnya nanti kalian punya akun sendiri. Nanti dananya itu akan kita transferkan ke saldo Tokopedia-nya teman-teman sekalian atau akunnya kalian. Tuh. Betul. Jadi nanti baik penjual maupun pembeli akan punya akun itu. Jadi itu gunanya melakukan registrasi. Nanti kalian bisa cek di saldo Tokopedia-nya kalian. Nanti setelah selesai bertransaksi, kode uniknya kita kembalikan ke saldo Tokopedia tersebut. Jadi nanti kalian bisa tarik ke rekening pribadi. Jadi sebenarnya salah satu kode unik ini juga untuk membedakan. Jadi misalnya kalau misalnya kita bayar 50.000, itu kan nggak cuma satu orang doang, pasti kan ribuan. Nah, jadi kode unik ini mempermudah kita atau Tokopedia ini untuk memverifikasi supaya tidak tertukar dananya. Gitu. Itu salah satu keunggulan atau fungsi dari kode unik. Boleh, silakan. Ya, terus saya juga mau tanya, sebenarnya yang bikin kenapa sih kita harus belanja dengan Tokopedia? Apa saya kurang nyimak tadi sih, mohon maaf. Kan dari kompetitor juga ada potongan harga seperti ataupun promo-promo apapun, apakah Tokopedia juga ada? Kalau misalnya di Tokopedia, ini seperti yang saya sebutkan tadi, harganya itu dari penjual. Jadi Tokopedia di sini kita hanya penyedia platformnya saja. Untuk strategi harga, kemudian mau ada diskon, promo dan lain sebagainya, itu kita serahkan sepenuhnya ke pihak penjual. Si penjual ini bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Tokopedia. Yang pertama dari promosinya. Karena untuk yang promosinya biasanya kalau misalnya kita punya website sendiri itu kan yang kita butuhkan itu kan trafficnya kan, dimana orang munculin ke websitenya kita. Nah kalau misalnya ini di Tokopedia kita sudah bantu dengan SEO, sistem SEO dan juga SEM-nya kita. Gitu. Kemudian fitur-fitur Tokopedia sih bisa kalian manfaatkan. Itu salah satu keunggulannya. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Ya. Buka Tokopedia-nya ini bisnis online secara umum aja yang ditanyakan juga. Jadi misalnya bisnis online ini penjual dan pembeli belum pernah kenal ya. Penjual kan pengen kirim apa untuknya kirim dulu, pembeli pengennya barang kirim dulu. Itu kan betul.
mana? Bisa tangkap pertanyaannya? Bisa. Oke, jadi di sini untuk dananya, selama transaksi atau barangnya belum diterima oleh si pembeli, dananya kita tahan dulu di Tokopedia. Kita pegang Tokopedia ya? Kita pegang sampai si pembeli benar-benar konfirmasi. Sampai dia terima barangnya, sampai dia melakukan konfirmasi lagi ke Tokopedia, dia udah terima barangnya, baru dananya kita terusin ke penjual. Gitu. Jadi karena kita tapi barang sudah dikirim dulu ya? Betul. Gitu. Barang sudah dikirim. Nah, spesifikasinya nggak sama gitu. Jadi itu fungsinya. Jadi nanti kan sudah setelah status delivered, nanti ada nomor resi ya dari penjual. Nah, itu kita kasih waktu 2 hari nih. 2 hari bagi si pembeli untuk ngecek nih barangnya udah tepat sesuai spesifikasi atau ternyata rusak. Nah, kalau misalnya ada yang nggak sesuai, itu si pembeli bisa klik komplain. Nah, kalau misalnya klik komplain, itu nanti nanti ada solusi yang ditawarkan. Misalnya si pembeli mau solusinya itu untuk refund. Nah, Tokopedia di sini kita sebagai pihak ketiga ini memonitoring si penjual nanti terima atau enggak nih untuk komplainnya, gitu. Jadi sampai kedua-duanya ini memiliki kesepakatan. Kalau dua-duanya udah oke, baru nanti mau dananya itu di split atau refund atau retur, itu nanti kita bantu prosesnya. Jadi sampai baik kedua belah pihak ini puas dua-duanya, baru nanti dananya kita lepas. Mungkin ada pertanyaannya? Ya. Sekarang ini kan sudah marak yang namanya penipuan dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana Tokopedia itu bisa meyakinkan bahwa Tokopedia itu adalah media yang bisa dipercaya? Itu apa yang langkah-langkah yang supaya kita ini pada anak-anak ini pada tahu Mas kita. Terima kasih. Jadi di sini kan di Tokopedia seperti yang sebutkan tadi, kita open marketplace. Memang banyak sekali ya yang jual ya. Jadi kita nggak bisa filter juga dia penipu atau bukan. Nah, salah satu tipsnya itu adalah teman-teman di sini bisa melihat reputasi tokonya. Jadi setiap transaksi yang sudah berhasil, nantinya si pembeli harus memberikan review ke toko tersebut. Nah, teman-teman di sini bisa melihat nih reputasi atau testimoni yang sudah diberikan, apakah sesuai atau tidak, gitu. Nah, jadi itu salah satu tipsnya. Dan yang kedua itu kita juga ada tim internal, kita sebutnya tim fraud dari Tokopedia. Itu mereka yang menyisir. Misalnya untuk barang yang tidak boleh diperdagangkan atau misalnya transaksi yang mencurigakan, itu biasanya kita moderasi tokonya. Gitu. Jadi 2 langkah tersebut, 2 tips. Yang kedua, sekarang saya mata kuliah e-commerce. Saya lalu muncul inspirasi ini ya, jadi terinspirasi. Kelas saya ini kan mungkin isinya terdiri dari orang yang gaptek sampai orang yang udah fasih dengan yang namanya jualan online gitu ya. Nah, saya mencoba membayangkan kalau seandainya saya ingin satu kelas saya ini semuanya punya pengalaman menjadi penjual dan menjadi pembeli, ya setidaknya di antara mereka supaya ada sensasi rasanya jualan gitu ya atau rasanya membeli. Nah, itu bagaimana kira-kira yang bisa Anda berikan kepada kita supaya mahasiswa kita yang gaptek tadi itu bisa, oh ternyata jualan online itu menyenangkan. Nah, saya yakin pada waktu lihat beberapa slide tadi para pembicara yang di selebritis tadi itu saya yakin ada hal yang tidak diungkapkan, yaitu adalah pengalaman dari dia tidak tahu apa-apa, katakanlah seperti pemulung atau apa gitu ya, lalu menjadi orang yang fasih dengan internet. Nah, itu tidak diterapkan. Karena saya juga pengen mungkin mahasiswa saya ini ada yang fasih, ya itu nggak masalah, it's okay gitu ya, saya senang. Tapi saya juga mengantisipasi mereka yang gaptek yang mungkin karena ketidaktahuan, tapi sebetulnya ini adalah mungkin salah satu jalan hidupmu sebenarnya gitu ya. Gimana caranya mengintegrasikan? Jadi memang nih dari ilustrator yang kalian lihat tadi itu seperti contohnya yang satunya Ibu Dina yang tadi jual stiker dari Malang itu cukup gaptek. Kebetulan dia ibu rumah tangga juga gitu. Cuman dia waktu itu coba-coba iseng gitu lihat-lihat situs e-commerce, dia cobalah Tokopedia. Nah, Tokopedia ini salah satu keunggulannya itu adalah ini bukan dari kitanya ya, jadi berdasarkan testimoni dari merchant kita. Kalau di Tokopedia itu kita cukup mudah menggunakannya. Kenapa? Karena mungkin ini salah satu hubungannya juga pendiri kita atau founder kita itu dari Indonesia. Jadi kan Tokopedia ini kan kita produk Indonesia.
Jadi untuk fitur-fiturnya pun kita sesuaikan dengan orang Indonesia gitu. Itu salah satu keunggulannya. Nah, kemudian yang kedua ini kalau misalnya mengenai bisnis online itu keunggulannya adalah pasar kita nggak cuma di sekitar kita doang, tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi itu salah satu keunggulannya sih kalau misalnya mau berbisnis online. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, kalau misalnya yang sering nih, pasti di sini kan udah pasti ya menggunakan sosial media. Nah, kurang lebih itu sama, gitu. Jadi cukup mudah diakses. Kalau misalnya masih belum paham juga, nanti kita akan sebar kontaknya tim BMB juga untuk bertanya-tanya gitu, gimana sih menggunakan fitur-fitur yang ada di Tokopedia. Tuh. Oke. Nah, ini kita langsung nih untuk workshop. Jadi teman-teman bisa langsung disiapkan untuk laptopnya atau gadgetnya. Ya, gimana? Jadi ketika kita sudah melakukan transaksi, barang sudah dikirim, kita tidak puas, nah kita kan melakukan retur. Nah, biaya retur itu dibebankan siapa? Kirim tanggung atau dari pengiriman gratisnya itu seperti apa? Jadi beban siapa? Iya, karena kan ada kompetitor juga yang memberikan free retur barang melalui logistik yang Nah, nanti itu untuk solusi, misalnya untuk komplain yang tadi itu, tentunya nanti tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Mau siapa yang nanggung, gitu. Jadi di sini Tokopedia tugasnya kita hanya monitoring aja. Jadi nanti begitu ada komplain, itu akan masuk ke pusat resolusi. Kalau misalnya penjual yang bertanggung jawab, dia biasanya nanggung untuk ongkos kirimnya. Cuman kalau misalnya mau dikembalikan oleh pembeli itu juga tidak masalah. Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Waktu dia memasarkan, dia tulisnya kalau mau retur tuh misalkan nanggung itu tergantung penjelasan penjual berarti ya? Betul, biasanya juga ada catatan toko, tapi itu memang tidak semua toko ada catatannya. Memang kita kalau Tokopedia aja, cuma kalau retur jauh lebih tahu nih. Jadi Kalimantan itu biayanya Pikirnya ya Pak ya, gede banget. Nah gitu, ini jadi masalah. Jadi mungkin salah satu itu untuk solusinya. Iya, bisa bagi dua juga. Ini bisa dilihat dulu dari reputasinya Pak, testimoninya. Jadi sangat penting. Terima kasih Pak. Oke, kita langsung lanjut ke sesi workshop. Sudah disiapkan laptop dan juga gadgetnya. Nanti yang tercepat untuk melakukan registrasi toko akan mendapatkan voucher. Jadi ada yang mendapat voucher? Lumayan loh, vouchernya 50.000, bisa belanja apa aja. Oke, kita ada juga voucher dan juga merchandise lainnya. Sudah siap? Belum. Oke, kita tunggu. Sudah connect internetnya? Apa lo? Ada. Seneng banget nih di sini, rata-rata pada bawa laptop. Oke, siap banget untuk jualan. Oh, jual laptop. Boleh. Oke, kita mulai. Jadi, kalian bisa buka untuk di websitenya kalian. Itu bukanya nanti langsung dimasukin aja alamat URL-nya tkp.me/top university. T-nya besar. Jadi ini link khusus yang kita buatkan untuk teman-teman di sini supaya untuk registrasi tokonya ini lebih mudah. Nanti kalau misalnya kalian sudah masukkan di URL-nya, tampilannya akan seperti ini. Ada yang sudah berhasil? Sudah? Boleh tunjuk tangan yang sudah berhasil? Berapa orang? Oke, masih sedikit. Kita tunggu yang lainnya. Ada yang sudah tahu nih nama domain itu apa? Ada yang sudah tahu domain itu apa? Oke, domain itu adalah URL. Jadi nanti kalau biasanya nih kalau misalnya kita punya website sendiri, itu ada alamat URL-nya. Nah, di sini nih. Jadi ini kita sebutnya domain. Nanti teman-teman di sini akan memiliki domain sendiri. Jadi domainnya itu adalah www
www.tokopedia.com/nama toko kalian. Jadi untuk nama domain ini tidak bisa menggunakan spasi. Nah, ini domain. Dan domain ini hanya berlaku satu aja. Jadi kalau misalnya nama domain ini sudah digunakan, nanti akan ada keterangan seperti ini, warna merah. Kalau sudah digunakan. Kalau sudah berhasil, nanti akan ada keterangan yang warna hijau. Nah, domain toko tersedia. Jadi sudah berhasil untuk domain tokonya. Oke? Jadi sudah berhasil. Oke. Ingat, yang nanti yang tercepat melakukan registrasi tokonya akan dapat voucher. Oke, selanjutnya itu kita ke nama toko. Nama toko ini boleh sama, boleh berbeda dengan domain toko. Jadi nama toko ini nanti yang akan muncul di halaman toko kalian. Nah, kalau misalnya nama tokonya sudah tersedia, nanti akan ada keterangan warna hijau juga. Seperti ini. Kalau nama domain dan juga nama tokonya sudah oke, sudah tersedia, langsung lanjut ke ini, informasi pemilik tokonya. Nah, jadi untuk informasinya ini nanti yang akan muncul itu hanya nama lengkap si pemilik tokonya aja. Tapi kalau teman-teman di sini nggak mau menggunakan nama lengkap, nggak mau ketahuan nih yang jualan siapa, itu boleh menggunakan nama tokonya. Tuh. Nah, nanti akan munculnya di halaman informasi toko untuk nama pemilik toko. Nah, ini karena si pemilik tokonya Zahrahnya nggak mau kelihatan nama Zahrahnya, jadi dia menggunakan nama tokonya. Itu boleh. Nah, satu lagi informasi untuk nama domain, nama toko dan juga nama pemilik toko ini sifatnya tidak bisa diubah. Nah, jadi untuk nomor handphone, email, dan tanggal lahir nanti tidak akan muncul. Jadi yang muncul itu hanya nama domain, nama toko, dan juga nama pemilik toko. Ada yang sudah berhasil? Atau ada yang mau nanya? Bisa langsung ke kakak-kakak yang berwarna hijau. Berbaju hijau. Dia pakai aja. Oke, kalau misalnya sudah klik tombol lanjut, itu nanti langsung cek ke inbox emailnya untuk verifikasi. Jadi cek ke inbox yang tadi emailnya didaftarkan, dicek dulu untuk verifikasi. Jadi di sini disarankan menggunakan emailnya itu adalah Gmail supaya prosesnya lebih cepat. Ada yang sudah verifikasi ke emailnya, jadi nanti akan mendapatkan email verifikasi. Kalau yang sudah langsung tunjuk tangan, nanti bisa dapat voucher. Tunjukkan dulu. Ada yang sudah berhasil verifikasi email? Nah, ini nanti akan muncul kalau misalnya kita klik lanjut, kota asal pengiriman. Nah, jadi kota asal pengiriman ini nanti kalian asal ngirimnya itu dari mana lokasinya. Ini fungsinya ini untuk hitung ongkir otomatis. Nah, jadi nanti tinggal masukin aja kota asalnya, misalnya DKI Jakarta, kode posnya. Kalau misalnya nggak tahu bisa juga ditulis untuk yang sementara dulu, nanti bisa ditulis. Kemudian untuk pilihan kurirnya bisa lebih dari satu. Jadi misalnya, saran dari saya, kalian pilih kurir yang dekat dengan lokasi kalian. Jadi ini untuk memudahkan juga ya pengirimannya supaya cepat. Misalnya saya mau aktifkan JNE dan juga Tiki, itu boleh.
boleh lebih dari satu. Kalau sudah, langsung klik buka toko. Nah, nanti kalau misalnya sudah klik buka toko, akan ada tulisan sukses. Kalau udah tampil sukses, jangan lupa dicek emailnya, inboxnya yang tadi didaftarkan. Ada yang sudah berhasil? Atau ada yang masih bingung? Boleh tanya? Ya, sudah? Bisa ditunjukkan emailnya? Langsung klik aja tombol yang hijau. Silakan maju ke depan. Nah, udah dapat satu nih. Masih ada 2 voucher lagi. Ya. Bisa maju aja. Kalau bisa yang udah verifikasi. Ya, jangan malu-malu. Langsung maju. Siapa ada lagi yang udah pasti? Boleh di HP juga bisa. Yang udah dapat emailnya, email aktifkan tokonya, bisa langsung maju, tunjukin. Kalau udah aktif, langsung tunjukin. Yang warna yang berbaju hijau. Langsung maju aja ya, kalau yang sudah dapat emailnya. Maju, ayo. Ada yang sudah dapat lagi emailnya? Ya, langsung aja, maju. Sisa satu lagi. Satu voucher lagi. Voucher. Ada voucher belanja. Yo. Ada yang sudah berhasil? Tadi ada yang tunjuk tangan di sebelah sini. Silakan maju. Ada yang udah? Oh ya, langsung maju. Kalau fotonya uang banyak. Kita bakal lihat waktunya ya. Itu emailnya berapa? Masih ada lagi? Nanti yang udah verifikasi masih ada hadiah? Tapi bukan voucher. Oke. Ini udah 3. Ya. Lalu. Masih ada merchandise lagi? Ayo, maju aja. Maju. Masih ada merchandise? Jangan sedih. Kita nanya dulu. Nama tokonya apa? Dapat gerobak enggak? Jualan apa nih? Kuah stiker sama Kayak Budina, calon penerasi apa sih? Generasi penerusnya Budina nih. Kemudian Oke, mudah-mudahan jadi pengusaha sukses ya yang udah ada di sini. Oke, kita kasih tepuk tangannya.
Sebelah sini kok kayaknya sepi ya? Coba cek di spam. Jadi kalau misalnya belum dapat emailnya, coba cek di spamnya. Biasanya masuk ke spam. Udah? Saya? Masih ada sisa satu ya? Masih ada sisa satu merchandise. Ayo, masih ada sisa satu stiker. Ada lagi? Oh ini, Zahra. Sini. Ya. Sudah cek emailnya? Emailnya? Kesempatan terakhir. Bukan emailnya. Oke. Ya, sudah habis merchandise-nya. Terima kasih. Oh, masih ada goodie bag. Masih ada goodie bag ternyata. Yang mau maju, ayo maju. Masih ada sisa? Ada yang masih mau? Kasih kesempatan temannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Tips and trick. Nanti ada hadiah. Masih ada. Tunggu sebentar ya. Nah, sekarang tadi kan kita sudah buka toko ya di Tokopedia. Sekarang gimana sih tips-tips berjualan di Tokopedia? Yang pertama, optimalkan pencarian produk Anda. Nah, jadi sistem pencarian di Tokopedia ini kita berdasarkan nama produk atau keyword yang nantinya akan kalian tulis. Nah, jadi ini salah satu rumusnya nih. Ini tipsnya dari kita. Jadi kita sebutnya ini SEO. Jadi ini ada rumusnya dari jenis plus merek plus keterangan plus namanya, kata tambahannya. Jadi misalnya di sini saya mau jual kaos. Misalnya kaos Giordano flanel, bahan lembut dan sutra, kayak gitu. Jadi misalnya kalian bisa tambahkan kata-kata keterangan sendiri. Mungkin ada contohnya di sini. Nah, ini contoh toko yang penamaan nama produknya ini sesuai dengan rumus yang tadi diberikan. Ini salah satunya. Jadi jam tangan Casio, Edifice, original, bla bla bla. Nah, bahkan ada kodenya juga nih. Jadi kodenya ini biasanya kode dari si penjualnya sih. Kan kalau tipe-tipe jam kan banyak nih ya kodenya. Jadi bisa dimasukkan juga kodenya untuk memudahkan nanti pencarian stok produknya. Kemudian selanjutnya tips berikutnya itu ada yang namanya tampilan produk Anda. Nah, untuk penjual online, foto produk itu seperti nyawa. Nah, jadi kalau misalnya foto produknya kurang bagus, biasanya si pembeli kalau misalnya mau belanja juga males gitu, melihatnya udah kurang enak gitu. Jadi biasanya dari mata turun ke hati. Begitu juga dengan foto produk. Nah, mungkin ada contoh foto produknya. Nah, ini contoh foto produknya. Jadi ini foto produknya juga bagus ya, nggak terlalu terang ataupun gelap. Nah, di Tokopedia juga teman-teman bisa upload foto produknya itu 5 foto produk. Jadi satu produk itu bisa diupload hingga 5 foto. Bisa memperlihatkan detail-detailnya juga. Nah, di sini juga bagus nih untuk foto produknya. Nah, ini foto produknya juga jelas nih.
ada dari sisi depan, ada sisi sampingnya juga ada isinya. Nah, ini detail-detailnya juga diperlihatkan. Tuh. Jadi nanti si pembeli juga bisa kira-kira nanti barangnya yang akan dia dapat seperti apa. Kemudian selanjutnya, untuk tips selanjutnya itu kita ada yang namanya keyakinan atau ketertarikan calon pembeli. Jadi caranya itu dengan kita menjelaskan di deskripsi produk. Nah, untuk deskripsi produk kalian bisa jelaskan mengenai bahan yang nantinya produk yang kalian jual, bahannya itu nanti akan seperti apa, kemudian tingginya mungkin atau jenisnya, variannya, itu bisa kalian jelaskan di deskripsi produk. Mungkin kita langsung tampilkan aja untuk contohnya. Nah, kalau ini kan jual seperti sejenis ini ya, tempat bumbu. Nah, di sini jelas nih keterangannya, ada catatannya juga. Nah, gitu. Untuk ukurannya juga ditampilkan. Wah, ini lengkap banget nih. Jadi sebenarnya salah satu keunggulan untuk kita deskripsi produknya, kalau misalnya jelas, si pembeli nggak usah nanya-nanya lagi nih, nggak banyak nanya gitu. Itu salah satu keunggulannya. Nah, kemudian untuk kalau misalnya deskripsi produknya kita juga jelas, itu juga akan menyumbang kata di sistem pencarian kita. Jadi sistem pencarian itu nggak cuma berfungsi di Tokopedia aja, tapi juga di pencarian di Google. Gitu. Ini untuk tampilannya juga enak dilihatnya. Oke, selanjutnya. Strategi harga. Nah, untuk strategi harga itu kita ada dua jenis, dua tipe. Yang pertama itu penetration pricing dan juga monitoring market oriented pricing. Jadi kalau misalnya penetration pricing ini biasanya kalian nih misalnya sebagai penjual baru, kalian pasang dulu harga terendah untuk mendapatkan si pembeli-pembeli, calon-calon pembeli. Nanti kalau misalnya udah mulai rame, kalian bisa langsung naikkan sedikit-sedikit harganya. Itu salah satu strateginya. Kemudian kalau misalnya strategi yang berikutnya itu adalah market oriented pricing. Biasanya di sini kalian bisa juga monitoring atau kalian analisa pasar dulu. Kira-kira harga produk yang kalian mau jual nih di kisaran berapa sih? Nah, kalian bisa salah satunya itu monitoringnya itu dari fitur Tokopedia juga. Jadi kalau misalnya kita ke atas, itu akan ada tampilan. Nah, di Tokopedia itu kita ada sistem software juga. Jadi dari harga, dari penjualan, kemudian harga termurah. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini dari harga termahal dan juga termurah. Kalian bisa cek. Nah, biasanya dari hasil analisa itu kalian bisa ambil harga rata-ratanya. Misalnya laku di kisaran berapa gitu, atau misalnya kalian mau pasang harganya di tengah-tengahnya aja, yang biasa-biasa aja. Ini salah satu keunggulannya. Jadi kalian bisa sortir semua nih dari sini. Untuk lokasinya pun juga bisa kalian cek. Tuh, range harganya juga bisa kalian masukkan sini. Nah, di Tokopedia kita ada fitur juga. Jadi bisa setting nggak cuma harga satuan aja, tapi juga harga grosir. Gitu. Oke. Nah, nanti akan muncul. Ada yang udah coba belanja di Tokopedia sebelumnya? Oke. Belanja atau jualan nih? Belanja. Belanjanya gimana? Sering belanja atau jarang? Sesekali. Oke, berarti bisa dikatakan cukup sering lah ya. Gimana pengalaman belanja di Tokopedia? Ada kesulitan? Gampang sih, terus itu bener sih kalau misalnya kita belanja dari Amper, kita malah sertifikasi lagi. Jadi ini salah satu pembeli yang malas konfirmasi ya. Yang penting paketnya udah terima. Oke, ada yang udah jualan di sini? Ada yang udah jualan? Oh, ibu. Gimana bu jualan di Tokopedia? Ada kesulitan? Diskusi produk ya. Nah, itu biasanya kendalanya itu, misalnya dia udah bayar, dia lupa untuk konfirmasi lagi. Biasanya bukan karena instant payment,
Dia berangkat. Dia belum bayar bilang udah. Kan dia bilang udah bayar. Ini belum bayar. Itu si pembeli ya, dia udah PM duluan ya, dia bilangnya udah transfer, ternyata itu belum terima. Nah itu jadi si pembeli nggak bisa bohong. Kalau misalnya udah transfer, pasti akan kita verifikasi. Iya. Balik jadi penjualnya belum terima. Betul. Jadi itu ini si pembeli enggak, karena invoice belum diterima. Jadi pasti kita belum terusin transaksinya, ordernya kita belum teruskan ke penjual. Gitu. Ya, itu bisa salah satunya itu. Jadi itu fungsinya pihak ketiga ya. Jadi kita benar-benar monitoring nih, kita benar-benar apa ya, sebagai pihak penengah. Penjembatan nih. Betul. Kita benar-benar verifikasi barangnya, datanya udah diterima atau belum. Kalau belum, otomatis order tidak akan masuk ke penjual. Itu salah satu penggunaannya. Oke, kita langsung lanjut ke manfaatkan perbanyak jenis produk. Nah, jadi untuk perbanyak jenis produk di sini, ini salah satu keunggulannya juga. Misalnya kalian menjual meja nih, motifnya banyak, di-upload aja satu motif satu produk. Mungkin ada contoh tampilan tokonya. Nah, ini contoh tampilan tokonya nih. Di sini si penjual menjual berbagai jenis kemeja. Kemejanya itu kan banyak banget nih motifnya. Bisa di-upload satu-satu gini. Nah, ini salah satu tipsnya juga. Jadi ketika orang mencari kemeja, ini produk nantinya akan semuanya ini akan muncul di halaman kalian. Itu salah satu keunggulan yang kalau misalnya kalian upload atau varian produknya banyak, itu salah satu keunggulannya. Gitu. Jadi nanti untuk pencarian kemeja ini nggak cuma muncul di Tokopedia aja, tapi di halaman Google nantinya juga akan muncul. Gitu. Karena kita ada tim internal kami yang bantu push juga untuk pencarian katanya itu di Google. Ini Bu, kalau gelas kan kurang sedikit, tapi bisa gunakan. Tapi kalau sepatu sama baju, ukuran ya Pak? Itu ada bisa jadi lain Bu. Nah itu fungsinya. Deskripsi produk. Kalau gelas kan nggak ada. Betul. Nah biasanya itu kalau penjual, kalau misalnya untuk ukuran sepatu atau baju, itu bisa dijelaskan di deskripsi produk. Betul. Bisa dijelaskan panjangnya, kemudian bahannya juga itu bisa dijelaskan. Betul. Ya. Oke, next. Nah, kita bisa memanfaatkan musim atau teatran. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih bingung nih mau jual apa, itu bisa cek di hotlistnya Tokopedia. Jadi Tokopedia ini kita punya hotlist. Setiap hari akan kita update 3 hotlist berbeda. Jadi sudah ada tim internal kami yang memonitoring nih kira-kira di kisaran atau di minggu ini produk apa nih yang sedang happening atau yang sedang trend. Itu bisa kalian cek. Nah, jadi ada di sini. Ini hotlistnya. Jadi untuk hotlist hari ini, nah di sini 3 hotlist ini. Kalau misalnya diklik, nanti semua yang menjual rok tartan ini. Jadi ini kalau misalnya diklik tidak mendirect ke satu toko atau satu produk, tapi ke seluruh penjual, seluruh produk. Jadi nanti semua yang menjual rok tartan ini akan muncul produk-produknya. Itu keunggulan hotlist. Oke, selanjutnya catatan toko. Nah ini nih, kalau misalnya di setiap toko tentunya ada peraturan yang berbeda-beda. Itu fungsinya catatan toko. Penjual bisa menulis peraturan atau misalnya kebijakan pengembalian retur ataupun refund itu di catatan toko. Gitu. Mungkin ada contoh catatan toko di sini. Nah, jadi kalau bisa di catatan toko ini bisa dijelaskan. Nah, info pengiriman. Biasanya kan kalau misalnya hari libur, weekend, misalnya lebih lambat gitu responnya. Bisa dijelaskan juga di sini. Jadi nanti ketika ada orang yang komplain, itu bisa diarahkan untuk membaca catatan toko. Sini. Nah, ini contohnya toko Lakomi. Untuk kenyamanan tahu. Nah, ini bisa kalian juga bisa membuat peraturan sendiri di toko kalian. Gitu. Mungkin ada yang contohnya juga. Nah, selanjutnya beri sentuhan personal. Nah, ini juga penting nih supaya kita dapat pelanggan tetap.
biasanya ini saya mau kasih satu contoh. Ada penjual mainan di Tokopedia. Itu beliau menjual mainan khas Betawi itu daerah. Biasanya dia dia kirim paketnya ini, bungkusnya ini pakai kertas kado, gitu. Jadi ini yang membedakan. Biasanya kalau misalnya dibungkus dengan kertas kado kan biasanya si pembeli nanti yang terima kayak seneng gitu, kayak dapat kado, gitu. Atau mungkin bisa juga kalian kasih gimmick atau bisa souvenir kecil. Seperti di sini juga ada Tokopedia di sales shop, gitu. Nah, ini fungsinya juga nanti si pembeli memiliki kesan tersendiri terhadap toko tersebut. Itu salah satunya. Salah satu tips untuk mendapatkan pelanggan atau langganan. Kemudian yang terakhir, nah ini juragan mainan nih. Udah pernah ketemu juga Pak Wel, jadi dipasang di profile picture-nya. Nah, selanjutnya promosi toko. Nah, ini kalau bisa sudah upload foto produknya, jangan lupa dipromosikan. Jadi promosi Tokopedia ini ada banyak medianya. Yang pertama, teman-teman di sini bisa memanfaatkan fitur promosi dikit atau setiap 1 jam sekali di Tokopedia. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ke halaman produk. Kalau misalnya kita ke halaman produk, misalnya kita ke halaman toko dulu ya. Ke halaman toko. Kemudian diklik salah satu produknya yang mau dipromosikan. Saya mau produk ini. Kita klik. Nah, di pojok kanan atas ini akan ada tombol promosikan produk ini. Ini kalian bisa klik setiap 1 jam sekali. Tapi satu toko hanya bisa mempromosikan 1 produk setiap 1 jam. Ini gratis. Kalau bisa diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah teman-teman, kalau misalnya udah klik di sini, bisa melakukan promosi lagi, tapi setelah 1 jam. Itu fitur promosi yang pertama. Yang kedua, nah kalau bisa diklik sekali lagi nggak bisa, mesti tunggu 1 jam lagi. Selanjutnya juga bisa di-share di sosial media. Jadi nggak usah repot-repot bikin desainnya lagi untuk share di sosial media kalian. Tinggal klik aja. Tinggal diklik aja tombol tersebut, nanti akan langsung ke share dan muncul desainnya tersendiri. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Saya masih bingung. Oke, kita kembali ke slide. Oke, nah sekarang kata penutup dari saya. Jadi bisnis itu bukan magic, perlu kerja keras dan juga ketekunan untuk bisa sukses di dalamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, ini kan kita udah sedia ini wadahnya. Kalau misalnya kalian lihat memasarkan produk kalian berjualan, tentunya kesuksesan bisa diraih oleh siapapun. Oke, mungkin ada yang masih bingung di sini untuk fitur-fitur Tokopedia. Mungkin ada satu hal lagi nih yang saya ingin sampaikan untuk pengaturan toko. Nah, untuk pengaturan toko, kalian bisa klik tombolnya di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada pilihan pengaturan toko. Nah, ini pengaturan toko. Kalau bisa diklik, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk yang tadi belum dimasukkan, untuk slogan dan juga deskripsinya bisa dimasukkan di sini. Nah, untuk nama toko tadi tidak bisa diubah ya. Untuk nama toko dan juga domain itu tidak bisa diubah. Untuk slogan bisa dijelaskan di sini. Kemudian yang paling penting nih, Tokopedia kita bisa ubah juga status tokonya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau liburan, mau buka toko, mau pergi keluar dulu, istirahat, bisa ditutup tokonya, status tokonya. Jadi nanti nggak ada klik, nggak ada pilihan beli, gitu. Langsung, nah ini bisa dijelaskan nih catatannya, misalnya apa, kemudian tutup sampai tanggal berapa. Jadi tinggal klik simpan. Untuk pengirimannya juga, kalau yang tadi masih ada yang bingung atau mau ubah kode posnya, itu tadi nanti bisa juga diubah di pilihan yang kedua ini untuk kode pos. Nah, untuk pengirimannya, logistiknya juga bisa diatur kembali mau yang mana. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kalian bisa pindah rumah nih, bisa diubah juga asal pengirimannya. Nah, ini selanjutnya untuk catatan. Etalase. Nah, ini untuk yang etalase. Jadi etalase itu fungsinya seperti kategori di halaman toko kalian, supaya tampilannya lebih rapi, lebih tertata. Karena biasanya penjual Tokopedia nggak jual cuma satu jenis produk doang,
Misalnya kalau jual fashion kan ada aksesoris, ada misalnya ada gelang, ada kalung, nah itu bisa dibedakan lewat etalase seperti ini. Ada jual kotak tisu, laundry, rumah tangga, nah itu bisa dibedakan lewat etalase. Ini kita sebutnya etalase. Oke, kemudian untuk saldo, nah ini yang kita sebut tadi saldo Tokopedia. Jadi untuk setiap transaksi yang sudah berhasil, dia akan masuknya ke sini, saldo Tokopedia. Baik penjual maupun pembeli nanti akan masuk sini. Kalau misalnya mau tarik dana, tinggal diklik aja nominalnya, nanti akan ada pilihan tarik dana di sini. Nah ini historinya juga kelihatan nih ya, keluar, masuk, bayar, nanti akan kelihatan semua di sini, histori transaksinya, pemasukan dan juga pengeluarannya. Kalau mau tarik dana tinggal klik aja tarik dana. Nah nanti akan ada pilihan ini untuk jumlah penarikan dan juga nomor rekening yang sudah didaftarkan. Gitu. Jangan lupa. Nah ini kalau misalnya mau tambah rekening bank, jadi tinggal dilengkapi saja data-datanya. Kemudian di bawahnya ini jangan lupa untuk yang tadi kata sandi Tokopedia itu kata sandi account Tokopedia kalian ya. Bukan rekening, bukan nomor rekeningnya. Jadi kata sandi akun Tokopedia kalian. Nah mungkin ada pertanyaan untuk tampilan toko, pengaturan tokonya. Nah ini nanti kelihatan nih loginnya terakhir berapa menit. Nah ini untuk yang gambar mobil ini, nanti kecepatan kalian menginput nomor resi. Nanti akan terlihat di sini. Kalau ini terakhir kalian loginnya kapan, lokasi kalian nanti ada di mana dari asal pengiriman tadi. Nah ini juga nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya toko fisik, bisa dimasukin juga toko fisiknya. Jadi nanti keterangannya nggak cuma hanya online, tapi nanti akan ada keterangan tentang toko fisik. Nah kemudian ini untuk tanggal berdirinya si toko. Jadi nanti kan kalian berarti registrasi di bulan Februari nih. Jadi nanti akan munculnya Februari 2016. Nah, ini untuk reputasinya nih. Untuk setiap reputasi, transaksi yang sudah berhasil, nanti akan kita akumulasikan dalam bentuk batch. Nah, di sini nih. Jadi, kalau kalian sebagai pembeli, misalnya mau tahu dulu nih reputasinya si toko, bisa cek di sini. Reputasinya. Kalau tahu produk terjualnya, kemudian yang favorit toko, itu bisa cek di sini. Nah, ini untuk kalau misalnya mau tahu nih, transaksi berhasil atau gagal bisa cek di detail statistik. Nah, ini kelihatan semua nih. Jadi yang bisa memberikan reputasi ini hanya pembeli yang transaksinya sudah berhasil, sudah selesai. Jadi kalau misalnya statusnya masih shipping atau misalnya gagal, dia tidak bisa memberikan reputasi. Jadi reputasinya itu nggak cuma dalam bentuk bintang, tapi juga testimoni. Nah, testimoninya itu bisa cek di review. Nah, ini bisa dibaca nih review-review dari pembelinya. Dan teman-teman pun sebagai penjual bisa balas komentarnya. Jadi di sini sifatnya terbuka, siapapun bisa melihat, baik kompetitornya ataupun calon pembeli baru itu bisa cek reputasi tokonya. Ada pertanyaan lainnya? Nah, ini kalau misalnya ada yang mau nanya nih tentang produk kalian, biasanya mereka di diskusi produk. Sini. Bisa juga lewat PM. Jadi kalau bisa ada diskusi produk ini kan bisa dilihat secara publik ya, umum bisa melihat, semua orang bisa melihat. Tapi kalau misalnya kalian sebagai pembeli, diskusinya cuma mau diketahui antara penjual dan pembeli, itu bisa lewat PM, personal message. Pilihannya ada di sini. Nah, sini. Jadi kalian bisa kirim pesan secara personal. Nah ini kalau misalnya udah terima order, nanti akan ada notifikasi seperti ini.
Kalau ada pesanan baru, tinggal diklik aja. Nah ini nih contohnya. Kalau misalnya kalian dapat order, bisa terima atau tolak pesanan. Nah ini ada batas waktunya ya. Kita kasih batas waktunya 2 hari untuk respon pesanan ini. Kalau misalnya, nah nanti kalian akan dapat invoice seperti ini, sudah jelas. Kalau misalnya kalian klik terima, itu nanti akan pindah ke halaman berikutnya. Terima pesan, kita respon. Nah, itu nanti akan ke halaman berikutnya, di halaman konfirmasi pengiriman. Nah, di sini ada batas waktu input nomor resinya nih, 3 hari. Jadi kalau misalnya melebihi dari batas waktu respon tadi, kita anggap transaksinya itu gagal atau kita batalkan. Jadi semakin cepat kalian merespon, tentunya nanti review atau reputasi yang nantinya si pembeli akan memberikan kepada toko kalian itu tentunya nanti akan semakin bagus. Nah, nanti bisa diklik juga nih kalau lupa, bisa dicek di detail transaksi. Kalau misalnya sudah dikirim, tinggal input nomor resinya ke kolom ini. Nah, konfirmasi. Jadi kalau misalnya udah konfirmasi, tinggal cek aja di status pengiriman. Nah, ini contoh kalau misalnya barangnya sudah sampai. Nanti akan ada keterangan seperti ini. Nah, ini keterangannya nih, sudah diterima oleh Resti. Nah, nanti kalau misalnya nggak ada respon atau nggak ada konfirmasi dari pembeli, akan ada batasnya, batas waktunya di sini. Nah, ini akan ada keterangannya di sini. Nah, ini contoh yang masih shipping atau on process, jadi belum ada update. Jadi yang bisa melakukan lacak ini penjual maupun pembeli. Jadi dua-duanya bisa tracking, bisa lacak pesanannya atau ordernya ini udah sampai mana. Jadi biasanya kan kesulitan penjual online itu kan nanya-nanya terus ya pembelinya ya, barangnya udah sampai mana gitu. Nah kalau di sini nggak usah. Kalau bisa ada yang PM kayak gitu, bisa langsung diarahkan. Tinggal klik tracking aja, baca. Oke, mungkin sekian workshop hari ini. Ada sedikit pengumuman dari Zara. Oke, halo semuanya. Tadi udah pada buka toko semua. Walaupun udah dapat hadiah. Harapannya sih teman-teman tetap buka toko. Kenapa? Karena akan ada hadiah yang lebih besar nanti. Jadi teman-teman di sini yang udah buka toko melalui link yang tadi ditampilkan di layar itu berhak mengikuti bisnis competition. Nah, jadi bisnis competition yang hari ini teman-teman tokonya daftar itu akan kami nilai hingga hari Minggu tanggal 6 Maret. Dan nanti akan diumumkan pemenangnya tanggal 8 Maret. Seperti itu. Dan apa aja sih yang dinilai dari Tokopedia? Jadi karena memang nanti masih sekitar 2 minggu, itu ada beberapa hal yang akan kami perhatikan dari tampilan toko teman-teman. Yang pertama, kalau dari teman-teman lihat dari halaman tokonya. Jadi apakah logo tokonya sudah diupload, kemudian slogannya sudah diisi, deskripsinya sudah dipercantik, seperti itu. Kemudian dari foto produknya, apakah foto produknya ini jelas, kemudian mungkin fotonya di zoom atau misalnya mau diedit-edit, itu terserah teman-teman aja. Kemudian setelah dari produknya, kita juga akan lihat dari jumlah produk yang diupload. Tentunya semakin banyak produk yang teman-teman tampilkan, itu kan tampilan tokonya akan semakin baik, kayak gitu. Kemudian dari keyword, dari penamaan produk dan juga deskripsi produknya. Kemudian tadi kan teman-teman juga lihat ya dari diskusi. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah promosikan produknya dan nanti ada orang yang nanya-nanya, kita juga akan perhatikan dari bagaimana cara teman-teman membalas atau merespon pertanyaan dari calon customer. Misalnya jutek nggak nih gitu, atau misalnya ramah banget kayak gitu. Lalu kalau misalnya sudah ada transaksi, tentunya hal itu juga akan kami nilai. Dan kalau misalnya bahkan sudah sampai ada yang kasih review, kita juga akan lihat review dari pelayanan toko teman-teman gimana sih. Terus
Terus dari produk yang teman-teman kirim, kemasannya kan juga mungkin nanti akan dibahas oleh pembeli tersebut kayak gitu. Jadi pada intinya dari keseluruhan tampilan toko dan juga performance toko teman-teman. Nah nanti kalau misalnya tokonya udah bagus, ikut competition, hadiahnya apa? Kalau tadi dapat vouchernya berapa? Dikit, dikit. Nanti kalau misalnya ada yang teman-teman tampilan tokonya bagus, kita untuk pemenang-pemenangnya akan memberikan voucher. Nominalnya berapa? Macam-macam sih, dari mulai minimal 100.000, minimal 100.000 rupiah sampai 200.000. Lumayan ya, dan juga akan dapetin merchandise eksklusif dari Tokopedia. Mau tadi kan mungkin sebagian ada yang dapat kipas, dapat stiker, dapat goodie bag. Nanti bagi pemenangnya juara 1, juara 2, juara 3 akan dapat masing-masing eksklusif merchandise dari Tokopedia. Jadi tenang aja, teman-teman yang udah daftar melalui link tersebut akan langsung di-tag sama sistem kami. Jadi kita akan tahu siapa aja yang tadi buka toko. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ada yang belum sukses atau mungkin belum buka toko tapi mau ikutan bisnis competition ini, tinggal buka aja pakai link yang tadi dan dilengkapi aja pendaftarannya. Ada yang kurang mengerti mungkin, ada yang belum jelas atau mau ditanyakan? Misalnya apa sih jual ini, boleh nggak? Atau saya bisnisnya udah jalan atau mungkin udah punya toko, ada yang mau nanya? Ya, latihan yang mahasiswa kelas saya yang dapat poin di sini dapat poin di saya juga ya. Anak-anak teman-teman jangan lupa nih. Ya, ingat tuh. Jadi ikut aktif kalian ya. Jadi harus aktif teman-teman. Dapat poin di sini, dapat poin di kelas saya. Oke ya, jelas ya. Jadi akademik lancar, bisnis juga lancar ya Pak ya. Mantap. Oke, ada yang mau tanyain mungkin? Oke. Cara loginnya lagi. Oh oke. Tadi kan sudah daftar. Cara loginnya gimana? Gampang aja sih teman-teman, tinggal buka aja. Nah kalau teman-teman tadi sudah verifikasi, itu ngelola tokonya nggak harus lewat laptop. Jadi bisa lewat handphone, lewat aplikasi juga bisa. Nanti tinggal buka aja tokopedia.com kalau lewat desktop, terus klik masuk atau login. Nanti masukin aja email sama password yang tadi sudah dibuat. Lewat aplikasi juga bisa. Aku sih sekarang lewat aplikasi sih, ini gampang. Oke, terus selain itu juga ada pengumuman lagi. Jadi teman-teman di sini mungkin tadi cuma dapat ilmu bagian luarnya aja, maksudnya belum terlalu mendalam. Nah, kita juga ada yang namanya Tokopedia Advance Class buat teman-teman yang merasa pengen lagi mendalami ilmu tentang bisnis online Tokopedia. Yang mungkin akan betul jelaskan kemarin. Jadi untuk Tokopedia Advance Class ini kita akan membuka 5 kelas. Jadi kelas-kelasnya ini nanti akan ada di 15 Maret, 2 April dan juga 9 April. Nah itu jatuhnya demikian semua tuh. Jadi kelas yang kita buka itu yang pertama mengenal Tokopedia. Jadi di sini kalau misalnya masih ada yang bingung mengenai Tokopedia, itu bisa masuk lagi kelas mengenal Tokopedia. Nanti akan dijelaskan fitur-fiturnya. Kemudian berikutnya itu ada juga kelas fotografi. Jadi kalau misalnya masih bingung nih untuk foto-foto produknya gimana sih cara ngambil angle produk yang bagus kayak gimana, itu bisa masuk ke kelas fotografi. Nanti akan ada rekan kita yang ahli di bidangnya. Jadi nanti kalian akan diajarkan juga bagaimana cara mengambil foto dengan kualitas studio. Padahal alatnya mah kita semua punya kok. Gitu. Kemudian selanjutnya ada kelas customer service. Nah, jadi nanti bagaimana kalian cara menghadapi customer yang nakal atau misalnya customer yang banyak nanya, itu nanti akan kita bantu juga penanganannya. Yang keempat ini, nah ini kelas yang paling berat nih kita sebutnya, kelas SEO. Nah, jadi nanti teman-teman di sini juga bisa belajar mengenai search engine. Jadi nanti akan ada rekan kita dari Tokopedia yang ahli dalam bidangnya, kita sebutnya di tim internet marketing. Nah itu ahli di bidang SEO dan juga SEM. Nanti kalian bisa belajar mengenai optimasi sistem search engine seperti tersebut. Gitu. Selanjutnya kalian juga bisa memaksimalkan promosi produk kalian nanti mengenai di sosial media. Nanti akan kita datangkan blogger ternama. Gitu. Jadi nanti kalian bisa bertemu dengan blogger yang ahli dalam memasarkan produk-produknya secara di sosial media. Gitu. Nah, keunggulannya adalah kalau
kelas ini, minimal 3 kelas, kalian bisa mendapatkan sertifikat resmi dari Tokopedia. Gitu. Nah, kalau kalian juga minimal mengikuti 3 kelas yang saya sebutkan tadi, kalian bisa bertemu dengan supplier atau merchant yang sudah ada di Tokopedia. Jadi bagi teman-teman di sini yang masih bingung mau jualan apa, nanti akan kita ketemukan dengan suppliernya. Gitu. Nanti akan ada pilihannya. Jadi kalau misalnya tertarik, bisa langsung mendaftar di formulir seperti ini. Mungkin boleh tunjuk tangan. Jadi rekan saya bisa membagikan formulirnya. Ada yang tertarik? Boleh? Ini gratis. Tidak dipungut biaya. Di kantor Tokopedia. Jadi nanti kalian bisa melihat-lihat kantor Tokopedia. Di Sleepy. Jadi tanggalnya itu di hari Sabtu 19 Maret, 2 April, dan juga 9 April. Nah, jadi di 9 April ini kalian akan bertemu dengan merchant atau supplier Tokopedia. Jadi kalian bisa menjual produknya. Jadi nanti lokasinya itu di kantor Tokopedia di Sleepy, Wisma 77 Tower 2. Gimana? Wisma 77 Tower 2. Di sebelahnya Hotel Menara Peninsula. Sebelahnya Peninsula. Betul. BCA ya, BCA. Iya, dekat BCA juga. Jadi nanti kalian juga bisa main-main nih ke kantor Tokopedia. Gimana? Iya, di Sleepy. Ini gratis. Jadi nanti kalian akan mendapatkan sertifikat resmi dari Tokopedia. Kalau kalian mengikuti minimal 3 kelas. Minimal mengikuti 3 kelas, kalian akan mendapatkan sertifikat resmi dari Tokopedia. Untuk tanggalnya itu akan berlangsung di hari Sabtu 19 Maret, hari Sabtu tanggal 2 April, dan hari Sabtu 9 April. Jadi 3 minggu kita adakannya. Satu kelasnya itu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Jadi nanti kalian di kelasnya itu gak cuma dengerin aja berupa seminar, tapi kalian juga akan praktek langsung. Gitu. Jadi terutama yang kelas fotografi ya, nanti kalian akan diajarkan langsung bagaimana caranya mengambil foto produk yang bagus dan juga membuat mini studio. Nah, mini studio ini sebenarnya alat-alatnya kalian punya semua, tapi nanti akan kita sediakan. Kalian bisa praktek langsung. Ada yang mau mendaftar lagi? Kebetulan nanti yang sudah mendaftar ini sekitar ratusan. Berarti gabung dengan peserta dari tempat lain ya? Betul, nanti akan kita gabung. Ya. Kapasitas ininya berapa? Kapasitas tempat duduknya berapa? Kita ada auditorium tersendiri. Jadi nggak usah khawatir mengenai kapasitas. Jadi yang sudah mengisi bisa langsung dikumpulkan ke rekan-rekan saya. Iya.
makanya kenapa kita buka kelas ini. Fungsinya adalah supaya kalian lebih memahami lagi fitur-fitur Tokopedia itu ternyata banyak banget gitu. Dan kalian di sini mungkin ada yang mau jadi dropshipper. Itu sebenarnya ada fiturnya di Tokopedia. Ini sangat memudahkan dropshipper. Terutama ini sebenarnya pengalamannya juga sudah saya rasakan sendiri. Fitur dropshipper itu nanti akan kita jelaskan di mengenal Tokopedia, kelas mengenal Tokopedia, gitu. Jadi teman-teman di sini sebenarnya masih banyak fitur-fitur atau misalnya hal-hal yang bisa digali di Tokopedia. Kalian bisa mengikuti di Tokopedia Advance Class ini. Oh iya iya. Ada yang mau mendaftar lagi? Kalau sudah tidak ada, nanti kalian bisa mendaftar juga. Di linknya mungkin bisa dicatat di TKP Tango Kilo Papa .mama Eko / Tokopedia Advance Class. Jadi kalian bisa melakukan registrasi di sana. Jadi registrasinya kita buka untuk offline maupun online. Ada pertanyaan lainnya? Jadi nanti untuk undangan resminya bagi teman-teman yang sudah melakukan registrasi di formulir tadi akan kita blast email. Jadi nanti kalian akan mendapatkan undangannya lewat email kalian. Advance Class. Jadi ini benar-benar eksklusif ya kelasnya. Jadi hanya kita buka bagi peserta-peserta meet up. Jadi untuk umum tidak kita buka. Jadi yang diundang di kelas ini hanya bagi teman-teman yang sudah mengikuti meet up seperti hari ini. Mungkin ada pertanyaan seputar Advance Class atau competition yang tadi? Ya. Mana? Tanya Kak. Ada yang mau nanya? Sebelum kita tutup. Ini sudah tertera linknya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau daftar offline online, bisa langsung memasukkan URL yang ada di sini. Tinggal dimasukin aja URL-nya, nanti akan muncul Google Form. Jadi nanti teman-teman kalau usah khawatir, nanti kena mungkin bentrok dengan kelasnya, kelas mata kuliahnya atau apa, karena kelas ini kita adakan di hari Sabtu. Untuk jamnya itu di jam 9 pagi. Jadi nanti ada kelas pagi dan juga siang. Nanti akan kita umumkan. Akan ada kita reminder. Jadi nanti yang datang di FNK ini akan dapat merchandise Tokopedia juga. Tuh. Jadi nanti sebagai tanda. Banyak kok keuntungannya untuk ikut kelas ini. Dan kelas ini gratis. Oke, ada lagi? Kelas fotografi itu akan kita adakan di tanggal 19 Maret, di bulan Maretnya. Saya kira di sini ada yang sudah belajar tentang SEO.
bilang sistem sama lu internet. Ini bagi teman-teman, kalau misalnya masih mau nanya-nanya atau masih bingung mengenai prosedur buka toko yang tadi, itu bisa langsung kontak ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jadi ini ada adminnya. Jadi ini dari tim kami sendiri, tim Business and Merchant Development. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya langsung, bisa langsung WhatsApp ke nomor ini. Bisa dicatat aja. Adminnya cewek. Oke, sekian acara Tokopedia Meetup pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga terima kasih. Sekian liputan kali ini, saya Billy melaporkan dari Ukrida TV.